dan sampaikanlah kepada manusia untuk haji dan umroh dengan jalan kaki ataupun unta yang kurus dari penjuru yang jauh. Subhanallah, di saat saya tidur, di situ saya berdiri Kak Ica. Berdiri, tidak ada jalan lain, ini tembok. Dan itu tidak ada belokan, kiri, kanan, nggak ada. Hanya lurus saja. Di situ ada satu suara yang dimana belum pernah saya dengar sebelumnya. Subhanallah, suara lelaki, dan itu indahnya Masya Allah. Masya Allah, seperti apa? Dan sampai detik ini masih terngiang di kuping saya. Semakin saya dekati, saya mendekatin, cahaya itu memudar dan tulisan Muhammad SAW. Satu lagi yang spesial Kak Ica, saya nggak bisa sebutkan nama, orangnya nggak mau sebut nama. Beliau bersyahadat karena lihat cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Cam on Entertainment, podcast jujur aja, udah deh ngaku aja. Masya Allah, tabarakallah, hari ini kita kedatangan yang sudah kita tunggu-tunggu, Mas Mike. Alhamdulillah sudah datang lagi ke Jakarta. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini teman-teman, aku dari kedatangan Mas Mike tadi ketemu, sama sekali belum ngobrol, sengaja biar semua ditumpahkan langsung aja di podcast kita. Gimana kabarnya Mas Mike? Alhamdulillah, Masya Allah, sehat. Bagaimana perjalanannya? Alhamdulillah, lancar. Gimana bisa berpikiran tiba-tiba kok bisa pingin nih ke Baitullah, sedangkan nggak ada biaya? Udahlah, beranikan diri aja, yang katanya kan uangnya padahal pas berangkat tinggal 200.000 tuh. Coba diceritain ke teman-teman yang Masya Allah, ternyata Mas Mike banyak yang peduli, lihat ya. Iya, alhamdulillah, Masya Allah ya. Sebelumnya saya ingin terima kasih dulu ya buat teman-teman semua dari Kak Ica ya, dan semua teman-teman yang support saya di TikTok saya dan di semua sosmed saya. Terima kasih yang udah support selalu sampai saya bisa pulang ke Indonesia ya. Oke, sebenarnya Kak Ica, ini semuanya bukan keinginan yang direncanakan. Tidak. Jadi basically perjalanan hijrah ya. Perjalanan hijrah memang kebetulan sudah lama saya melepas dunia malam. Sudah lama. Enggak. Ya sudah hampir setahun lah ya. Baru setahun ya? Saya dari tahun 2000 nge-DJ-nya. Profesi DJ-nya itu ya? Iya, di tahun 2000. Lepas sudah hampir setahun, lalu saya cuma cari rezekinya di nyanyi-nyanyi di TikTok aja. Setelah gitu. itu. Okay. Dan kebetulan ada studio sendiri, studio apa namanya di kamar ya, kamar sendiri ya, cuman 2x1 lah kamarnya. Jadi studio di belakang dengan lampu-lampu gitu lah. Karena kan kita TikTok nyanyi lah ya, ibaratnya ya ala-ala studio nyanyi gitu kan. Lalu ada meja di ruangan itu, ada Al-Quran sebelah kanan dengan Al-Quran terjemah. Dan di ruang tamu juga ada satu lagi Al-Quran terjemah. Dan saat itu saya lagi menjadi juri di ajang Akademi Karaoke 2025. Oke. Fokus 2025. Iya, 2005. Januari. 2025 Januari. Tahun ini? Iya. Oke. Saat itu saya lagi fokus, memang benar-benar fokus untuk menjadi juri, dan saya tidak pernah masuk ke room manapun selain room nyanyi. Oke. Ya. Nah, singkat cerita, kebiasaan saya itu kalau baca Quran itu selalu tidak dari depan ke belakang, tidak, tapi saya acak. Saya meyakini akan ada hikmah di dalam ayat suci Al-Quran. Saat yang kita buka. Iya, entah kapan dan di mana saya nggak tahu. Oke. Setelah selesai menjuri, biasanya saya selalu baca Qurannya dulu, baru artinya gitu kan. Setelah lepas menjuri, malam-malamnya saya coba buka Quran, dan tanpa disengaja, dan pertama kali saya baca itu surat Al-Hajj ayat 27. Dan itu biasanya saya Qurannya dulu, baru artinya, dan ini artinya dulu saya baca. Oke. Kalau nggak salah, mohon maaf ya, seingat saya, dan sampaikanlah kepada manusia
untuk haji dan umroh dengan jalan kaki ataupun unta yang kurus dari penjuru yang jauh. Boleh dicek, mohon maaf kalau salah, tapi kurang lebih seperti itu artinya. Seketika nggak tahu kenapa hati saya langsung stop. Ini ada apa nih gitu loh. Langsung hati saya tuh kayak getar gitu. Lepas itu akhirnya malam sebelum tidur saya sholat sunnah dulu, baru saya tidur. Nah, sebelum saya lanjutin cerita, saya mau kasih tahu dulu bahwasanya saya ini di rumah itu, di Ukhuwah ya, Masjid Ukhuwah itu saya salah satu muazin juga, gitu. Dan salah satu pengurus RT lah ibaratnya. Artinya kalau ada keumuman apapun ada, saya pasti ketahuan. Oke, selanjutnya ceritanya. Lalu setelah sholat sunnah saya tidur. Subhanallah, di saat saya tidur, di situ saya berdiri Kak Ica. Berdiri, tidak ada jalan lain. Ini tembok, ini tembok. Dan itu tidak ada belokan, kiri, kanan, nggak ada. Hanya lurus saja. Cahaya di atas saya itu bagaikan dari subuh mau ke jam 8. Dari subuh mau ke jam 8 lah. Masih redup. Di situ ada satu suara yang dimana belum pernah saya dengar sebelumnya. Subhanallah. Suara lelaki, dan itu indahnya Masya Allah. Masya Allah, seperti apa? Dan sampai detik ini masih terngiang di kuping saya. Dia hanya memanggil saya dengan nama asli saya, ya Mikdad bin Hamad, ya Mikdad bin Hamad, terus begitu. Saya ikuti jalan ini terus, perasaan saya tuh kayaknya jauh, di mimpi tuh kayak jauh gitu. Sampai di mana di depan itu seperti ada matahari, kan kita kalau lihat matahari silau ya. Itu mataharinya sejuk banget gitu kan. Dan suaranya dari situ ternyata. Semakin saya dekati, saya mendekatin, cahaya itu memudar dan tulisan Muhammad SAW. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Saya bangun di situ, saya nggak bisa makan sama sekali. Saya bilang, ada apa ini? Kok fenomena ini langsung dua? Satu harian, itu subuh saya telat. Itu subuh saya sampai saya sholat subuh telat. Tapi saya nggak bisa makan, tuh nggak bisa nelan, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini ada apa, kepikiran gitu. Subhanallah, setelah Ba'da Isya, saya coba baca Quran lagi, pengen tenangin hati. Di ruang tamu, tadi kan di kamar ya, di ruang tamu. Pas saya buka, surat yang sama keluar. Wah, ini tanda, saya bilang. Ini kayaknya tanda. Tapi saya nggak mau main asal seperti itu. Saya istikharah. Ya Rabb, jika ini benar emang baginda Muhammad SAW kekasihmu yang menuntun saya untuk melakukan perjalanan, mudahkan. Tapi jika itu syaitan, tolong jangan dibiarkan saya berjalan. Nah, lepas itu saya coba konsultasi ke Pak RT, KRW dan DKI masjid gitu. Mereka nangis-nangis justru dengan cerita ini karena kan aja langsung rasa sedih. Iya, mereka pun nangis-nangis karena ini nggak sembarang Rasulullah bisa datang ke dalam mimpi. Walaupun tidak berbentuk fisik, hanya suara, dan suara itu Masya Allah detik ini saya dengar masih. Masya Allah. Masih saya ingat di benak, di pikiran saya. Lalu akhirnya sama DKM, coba kamu kalau emang mau lakukan perjalanan, coba kamu ke kelurahan minta surat. Kebetulan lurahnya baru. Ketemu saya orang pertama yang ketemu sama dia di kantor. Nah, setelah ketemu, dia bingung. Saya belum pernah ngeluarin surat jalan. Ini jalan kaki dari Indonesia ke Mekah belum pernah seumur-umur, dibilang gitu. Tapi oke lah, kita coba usahakan bikinlah 2 versi, Indonesia, Inggris. Segitu kok mudah ya, saya bilang gitu. Lalu kemudahan yang kedua, bukan mudah, ternyata Allah yang mudahkan kan? Iya, dari doa istikharah saya. Kemudahan kedua, saya tidak tahu siapa itu anggota pejabat lah ya, saya nggak sebut lah. Ini pejabat, ada yang ingin ketemu di rumahnya RW saya gitu kan. Saya nggak kenal, nggak apa. Ternyata beliau pun mungkin dapat informasi juga. Beliau juga nggak netes air mata juga. Dan ketiga, saya itu kalau subuh itu kan di saf pertama ya. Artinya paham betul di Masjid Ukhuwah ini ada berapa saf dalam subuh. Paling mentok itu 7 saf di Masjid Ukhuwah. Dan di hari saya berjalan start itu sampai melebihi sholat id, sampai ke lapangan semua. Terus saya bingung, nih manusia semua atau ada yang makhluk lain gitu ya.
Saya bingung, subhanallah, saya bilang gitu. Segini yang kau mudahkan aku ya Rabb, saya bilang. Akhirnya sudah start, saya berjalan. Lalu dengan bekal yang ada, ya saya nggak tahu 200 ini sampai atau enggak. Cuman sepanjang perjalanan hanya 4 doa saya. Ya Allah, lancarkanlah saya. Ya Allah, mudahkanlah saya. Ya Allah, mampukanlah saya. Ya Allah, jika engkau ingin pulangkan saya, pulangkan mayat saya saja. Artinya biar kita udah siap mati, udah siap syahid. Dan keempat doa ini selalu dalam 5 waktu saya minta itu terus. Apa yang terjadi? Subhanallah, banyaknya pertolongan orang-orang baik di perjalanan. Yang dari makan, mungkin beberapa kali tempat tinggal, mungkin ada kalau hotel saya tolak. Kalau hotel saya nggak mau. Tapi kalau ada orang nawarkan rumah, mungkin saya mau. Gitu ya. Kalau hotel, saya bilang saya mohon maaf, saya nggak mau kalau di hotel. Saya lebih baik di masjid. Ya kita tidak tahu ya, itu pernah dilakukan apa di hotel. Saya nggak mau gitu loh. Jadi walaupun dikatakan syariat atau apa, ya saya lebih menjaga. Nah, awal mula sambil live di Indonesia itu, sempat saya mampir di satu tempat. Beliau mengatakan, punya duit berapa? Saya bilang, saya nggak takut, Allah Maha Kaya. Kalau saya mencari doanya Allah, ini dunia milik Allah, dihamparkan di dunia buat saya. Artinya sambil agak sedikit kesal ya, artinya kok kamu manusia, hitungan kamu nggak ada apa-apa, hitungan Allah beda ya, kalkulatornya beda. Saya tinggalkan, akhirnya sampailah saya menyeberang ke Lampung. Sambil live, kadang-kadang sambil live gitu. Pertama saya masih live di Indonesia, masih live. Ternyata live saya ini membawa sesuatu yang tidak enak buat saya. Ada orang-orang orang Indonesia ya, terutama mungkin mereka juga salah satu yang sering masuk di live saya juga untuk mencegal saya supaya tidak berangkat. Karena di depan saya ada juga ternyata. Di depan saya ada juga, dan itu pun saya tidak mengikuti mereka, wallahi bihaq saya tidak mengikuti mereka, gitu loh, beda gitu. Nah, mungkin mereka pengen ini sampai dulu. Saya bilang saya berangkat bukan karena makhluk, karena Allah gitu. Nah, ini yang istimewa, nanti ada cerita lah. Intinya perjalanan di Indonesia ini penuh dengan luar biasa ujian, tidur di hutan. 2 kali saya tidur di hutan. Lalu di jalanan juga pernah, kelaparan 4 hari pernah, puasa dan buka puasa dan sahur dengan 1 gorengan juga pernah, bahkan dideportasi juga pernah, subhanallah, sempat dideportasi. Karena kan untuk perpindahan negara dan ke negara itu karena kan pencegalan visa, kan? tadi, enggak. Asia itu hanya paspor. Karena pencegalan tadi. Pada saat ke Dubai kan bukan perlu visa Dubai? Bukan, iya Dubai, kan Asia. Ini kan saya mau nyebrang ke Asia dulu, dari Sumatera. Dari Sumatera mau ke Asia dulu kan gitu. Itu sempat kena jegal. Dan pas kena jegal itulah uang saya habis. Jadi kan di perjalanan itu banyak orang-orang baik yang mengisikan nitip ya doa buat Rasulullah. Terus doakan saya supaya saya bisa umroh juga, menitip sambil di jalan mereka nitipkan rezeki, makan dan lain-lain. Nah, di situlah di Dumai ya, bukan Dumai, ini Dumai ini, Pekanbaru Dumai itu saya kehabisan bekal karena pencegalan tersebut. Seperti itu ya. Kurang lebih seperti itulah di Indonesia. Tapi lepas dari Indonesia, alhamdulillah Allah berikan semua kebaikan-kebaikan dengan orang-orang baik, dipertemukan dengan orang-orang baik, alhamdulillah, masya Allah. Terus pertanyaan dari beberapa netizen yang kalau perpindahan itu perlu visa tuh bagaimana jalan keluarnya? Jadi kan gini, Kecap, kita berdoa dan berikhtiar dengan berjalan ya. Tapi seandainya ada seorang baik berhenti, kamu mau kemana? Saya mau ke Mekah, saya mau ke sini, kamu ikut. Nah, berarti kan saya kan mintanya dilancarkan, dimudahkan. Berarti ada Allah sudah mengirim orang baik untuk melancarkan nih. Saya ngikut, tapi kan tidak sampai full ke sana, sampai mana saya ngikut. Nanti saya lanjut jalan lagi. Seperti itu. Jadi kalau, dan alhamdulillah masalah visa, ada banyak orang baik yang membelikan visa dan tiket di perjalanan itu. Seperti Dubai dan Arab Saudi. Oh, jadi tiket apa tuh dari Dubai?
Enggak, dari Laos ini ke Dubai. Itu ada yang belikan. Oh, belikan tiket. Belikan Berarti tiket. sempat flight. Tempat flight. Oh, sempat flight. Tempat flight ke Dubai. Karena dari KBRI dari Thailand, KBRI sudah mengatakan banyak ke negara-negara konflik dan negara-negara tidak diperbolehkan berjalan. Oh. Gitu. Myanmar, Kamboja, India, Pakistan sedang tidak baik-baik saja. Iran juga saat itu sedang tidak baik-baik juga. Mungkin beritanya viral juga ya masalah Iran ya waktu kemarin. Jadi banyak negara yang memang lagi konflik sehingga menyarankan jangan lanjutkan perjalanan. Kalau bisa flight, langsung flight. Saya bilang ya kalau dana saya sudah Allah mampukan buat langsung, saya langsung. Cuman dana saya kan nggak ada buat langsung, saya bilang gitu kan. Jadi ikutin aja. Ternyata alhamdulillah Perjalanan. Allah lancarkan lagi itu di perjalanan, langsung flight lah kita ke Dubai. Nah, dari Dubai itu kita start lagi. Cuman kendala lagi di Dubai itu hanya setengah jalan, setengah negara, karena setengahnya lagi polis tidak perbolehkan untuk berjalan. Peraturan negara. Karena kita samina wa ta'na, apapun peraturan di satu negara kita ikutin. Kita nggak mau memaksakan diri, itu negara orang. Itu jadi ya dari situ ya kita stop, dan subhanallah dari stop itu ternyata ada orang baik lagi nih yang support kita punya visa. Saya nggak kenal juga sama Kak Ica, belum kenal sebelumnya. Orang-orang baik itu semua, subhanallah. Padahal kalau dipikir-pikir flight dari Indonesia ke Arab itu kan harganya hampir sama dari Dubai ke Arab, tapi karena rezekinya Allah mungkin caranya seperti itu ya. Nah, yang menarik adalah Allah pengen saya sampai ke Dubai itu pertama adalah adaptasi dengan sikon panas. Dan jujur Kak Ica, di saat saya sampainya di Dubai, keluar dari bandara, dari kan bandara masih dingin ya, keluar dari bandara, subhanallah air mata saya menetes. Kenapa menetes? Saya belum pernah merasakan panas yang luar biasa. Ya Allah, ini masih Dubai. Bagaimana padang mahsyar ya Allah? Saya masih pakai baju padang mahsyar nanti. Nangis saya di situ. Ya saya nggak kuat ya Allah. Di sini saya nggak kuat ya Allah. Ampun ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jadi ada hikmah di situ. Subhanallah, saya bilang. Saya langsung di situ berpikir, ini baru di dunia nih padang mahsyar tak kayak mana? Belum nanti neraka lagi panas seperti apa? Amit-amit ya Allah, jangan sampai ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Ada hikmahnya di situ. Jadi di saat kedua adaptasi dengan panas. Jadi pada saat sampai kita di Arab Saudi udah nggak begitu kaku lagi sama panasnya gitu. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya pada saat sudah menginjak tanah Arab Saudi? Yang luar biasanya itu pertama udah nggak kaget ya. Yang kedua itu setiap ada orang bertanya sambil live ya, atau nggak sambil sama netizen lah. Gimana bang, panas gak? Saya tidak pernah mengatakan panas, adem. Benar, kan nggak boleh berkata yang adem. Semua gitu. apa yang disampaikan di sana sesuai Fakta. apa yang terjadi, Nyata, yang kita ucapkan. luar biasa itu fakta dan nyata. Begitu, Masya Allah. Saya bilang adem. Jadi dan saya pun umroh atau badal umroh orang tua, ya kan? Atau tawaf sunnah pun siang hari, jarang malam, siang. Dan alhamdulillah. Lagi-lagi Allah pertemukan dengan orang baik, orang Indonesia yang sudah lama tinggal di Mekah. Beliau mempersilahkan saya tinggal berapa lama pun silakan. Makan kita padanya. Apa yang saya makan, kamu makan. Ya, saya nggak bisa berkata-kata lagi ya Allah. Saya bilang itu kan, subhanallah, Maha Suci Allah. Jadi perjalanan dari bulan Februari 2025? Januari akhir. Januari akhir 2025 baru sampai 15 Agustus. 15 Agustus. Lalu kemarin Mas Mike request sebenarnya terserah kembali ke Kak Ica. Akhirnya kemarin saya memesankan tiket di 17 Agustus ya. Sampai di Indonesia ya. Terus apa cerita yang mengesankan, yang menarik atau yang sangat takjub gitu di selama perjalanan Mas Mike dari Januari sampai Agustus ini? Ini kita berbicara iman ya. Jadi itu cerita ini adanya di Indonesia, tepatnya di Lampung. Seperti yang tadi saya bilang, saya tidak mau menuduh siapapun
tidak mau suzon siapapun, cuman hati saya mengatakan ada pencegalan, itu aja. Itu kan. Wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi andai pun ada pun, mudah-mudahan Allah maafkan. Menariknya apa? Menariknya gini. Saat itu jam 2 malam saya lanjutkan perjalanan, itu persis nggak jauh dari belakang bandara Lampung. Lalu ada 2 motor nih, Kak. 2 motor, 4 orang. 2 motor ya. Jadi satu di belakang, satu depan. Otomatis kalau cahaya lampu belakang nyorot dong ke depan. Itu saya udah kelihatan itu ada parang, dia bawa parang. Bawa senjata. Wah, saya bilang begal nih. Lalu saya minta, ya Allah, kalau emang ini nyawa saya sampai di sini, saya ridha. Tapi izinkan saya untuk melawan. Jangan kita diem doang, nggak ada perlawanan, ya nggak boleh juga kan? Kita boleh lawan. Subhanallah, dari belakang itu seperti ada lampu tembak atau lampu sorot dari belakang. Mobil kah atau truk lah apa, tapi putih. 3 kali kedipan. Ini motor 2 ini langsung hibrid. Wah, ngebut. Saya penasaran, saya nengok belakang. Nggak ada bis, nggak ada truk, nggak ada mobil, nggak ada motor, bahkan manusia pun nggak ada. Masya Allah. Sujud, saya langsung di situ nangis. Masya Allah. Masya Allah. Sujud, saya nangis, dan di situ seperti kembali ke flashback. Saya pernah bertanya sama seorang ustadz. Ustadz, saya mengimani perang Badar 313 melawan ribuan. Lalu saya mengimani Allah mengirimkan pertolongan para malaikat yang turun untuk membantu para muslimin. Pertanyaannya, para muslimin taunya dari mana kalau itu bantuan? Apakah malaikat berwujud? Ya. Kata ustadz, saya belum lahir. Dia pun nggak tahunya jawaban. Saya belum lahir dan tapi saya mengimani. Sama, saya mengimani. Jawaban itu ternyata kebalas pada saat kejadian tadi. Jadi kata Allah, nggak perlu tahu saya nolong seperti apa, yang penting kamu saya tolong. Itu flashbacknya kembali. Saya langsung, ya Allah, saya bilang gitu. Kejawab nih omongan saya dulu. Itu yang paling berkesan. Yang terasa sekali, ya Allah. Terasa banget itu, benar-benar. Sama yang satu lagi, yang kedua, di saat saya tidur di hutan, saya minta sama Allah, ya Rabb, kalau memang daging saya ini adalah rezeki buat para harimau nanti yang dekat sama saya ridho. Itu aja doa saya. Subhanallah, namanya hutan, nyamuk banyak ya, kayak. Iya kan? Setatu gigitan nyamuk pun tak ada. Semua kalau Allah udah melindungi dan menjaga kita ya. Betul. Itu 2 itu aja sih yang paling saya takjub. Sisanya sih hanya kebaikan-kebaikan orang lain yang Allah titipkan di hati mereka untuk jumpa di jalan, seperti itu. Itu yang luar biasa. Apa pesan-pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman untuk lebih, ya kita kan semua iman ini naik turun ya. Betul. Saya pun seperti itu. Dari perjalanannya Mas Mike, terus akhirnya sekarang sedekat ini sama Allah, yang Masya Allah, tabarakallah, kan semua orang juga, saya pun masih berdoa, ya Allah, tolong kembalikan nikmat ibadahku. Karena itu yang paling kita takutkan kan. Betul. Kita dikasih banyak sesuatu sama Allah, ternyata nikmat ibadah dicabut sama Allah. Tidak ada kebahagiaan pada saat berdoa, tidak mau lama-lama pada saat di atas sajadah. Saat ini kan Mas Mike, menurut saya yang saya lihat kan sangat dekat sekali dengan Allah. Apa yang bisa dikirim, diberikan ke teman-teman? Yang pertama, Allah sudah mengatakan, aku tergantung prasangka hambaku. Artinya di saat kita lagi kena ujian, prasangkalah baik sama Allah. Ya. Di balik kelaparan, rizki, anak, orang tua, apapun itu wujudnya yang berupa ujian, tetaplah kita bersabar dan ikhlas. Yakin di balik kesulitan akan ada kemudahan. Ya. Itu janji Allah 2 kali dalam Al-Quran, nggak mungkin bohong. Yang kedua, tugas kita di dunia ini hanya 2. Doa, ikhtiar. Urusan akhir, urusan Allah. Ya. Jangan pernah mencampuri urusan Allah. Perjalanan aku juga sama. Nggak sampai urusan Allah. Cuman aku selalu minta, andai pun saya tidak sampai, ya Allah, andai pun engkau pulangkan saya, mayat saya aja yang pulang. Boleh dong kita minta. Dan terakhir, kata Allah, mintalah maka akan kuberi. Artinya kita jangan sombong.
Minta, mau minta rumah minta, mau minta mobil minta, mau minta anak soleh minta. Minta sebanyak-banyaknya. Allah senang. Justru orang marah kalau kita nggak minta. Minta apapun. Ya Allah saya pengen haji, ya Allah saya pengen umrah, minta. Berlama-lamalah dalam sujud. Karena sujud itu kedekatan kita sama Allah seperti urat nadi kita sendiri. Betul. Dan mudah-mudahan nggak hanya di KICA ya. Mudah-mudahan lepas dari sini dan ke depan sana, insya Allah syiar dan dakwah ini akan terus berlanjut KICA. Masya Allah. Untuk Amin, amin. bisa membuat orang bertambah keyakinan kepada Allah Pada Allah. dan menambah cinta dan rindu kepada baginda Muhammad SAW. Satu lagi yang spesial KICA, Ya. saya nggak bisa sebutkan nama, orangnya nggak mau sebut nama. Beliau bersahadat karena lihat cerita saya. Masya Allah, Masya Allah. Walaupun bukan saya yang sahadatin, tapi beliau diterima kasih. Dia lihat cerita saya, kegigihan, kesabaran. Tanpa live ya, setelah lepas di Indonesia saya nggak live. Saya live itu lagi santai. Karena pencegalan tersebut tadi, makanya saya lepas di Indonesia saya nggak akan live. Oh, biasanya live di TikTok ya? Biasanya live dari Indonesia. Nama TikToknya apa, Mas? Mixihan. Mixihan. Biasanya saya live, tapi setelah pencegalan dan deportasi itu saya tidak mau live. Akhirnya setelah saya tidak live, berhasil saya masuk ke Asia, ke negara lain. Jadi keyakinan saya, itulah kenapa saya bilang saya dicegal karena itu, gitu. Tapi saya tidak mau zuzon siapapun orangnya, walaupun saya tahu ya, mudah-mudahan Allah ampuni, gitu kan. Itu aja sih buat teman-teman semua. Mudah-mudahan syiar dan dakwah ini bisa berpengaruh ke hati teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah berikan kita semakin banyak rahmat dan nikmat dalam hidup, insya Allah. Tambah sabar dan tambah ikhlas. Keputusan akhir ada di tangan Allah. Jangan pernah ragukan Allah, Tuhan kita semesta alam. Dan jangan pernah kita lupa untuk bersalawat kepada baginda Muhammad SAW. Kata Allah, barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka aku akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jelas. Masya Allah, tabarakallah. Ini bukan sedih ya, tapi apa ya, takjub, juga hatinya bergetar. Karena saya sendiri juga kan hidup masih antara dunia dan akhirat, tapi saya pengen minimal seimbang. Dengan adanya sering mendengar atau dekat dengan hamba-hamba Allah yang sedang dekat seperti ini, hati saya tergetar gitu, jujur. Amin, amin, insya Allah. Satu pertanyaan dari netizen titip, bagaimana Mas Mike yang dulunya hidup di dunia malam, terus tiba-tiba 380 derajat seperti ini? Jadi pertama, walaupun aku kerja dunia malam, didikan orang tuaku, terutama mama, keras KICA. Artinya mamaku tidak pernah mengetahui aku seorang DJ 13 tahun lamanya. Oh, nggak pernah tahu? Nggak tahu. Tapi setelah itu akhirnya aku kasih tahu. Ya. Kenapa? Walaupun dunia malam, aku selalu menjaga yang namanya, mohon maaf ya, mungkin teman-teman jangan kesinggung, saya tidak bertato, saya tidak ada tindikan, saya menjaga itu. Itu pesan mama saya. Dan apapun kamu, pekerjaan kamu apapun, jangan pernah mengambil hak orang. Itu pesan mama. Jadi walaupun saya di dunia malam pun sholat ya masih, tapi masih bolong lah ya, masih bolong-bolong gitu. Apalagi dulu kan almarhum mama masih ada, jadi ya kalau depan mama sholat ya masih bandel lah. Ini ada keturunan Arab ya? Emang Arab? Iya memang, ayah saya Yaman Tuban. Ibu saya itu Mesir asli. Almarhum dua-duanya sudah nggak ada. Lalu gimana pada saat dari DJ kok tiba-tiba mau melepaskan itu semua? Ya itu tadi makanya saya bilang, karena Apa hidayah yang tiba-tiba langsung
Apakah ada ujian yang akhirnya, apakah ada apa yang bisa membuat Sebenarnya kalau lepas dari dunia bisa malam itu, melepaskan? ya, kalau untuk lepas dunia malam itu Kak Ica, saya lepas dunia malam itu hancur dalam arti bingung mau kemana, kerja apa, gitu kan. Ya akhirnya saya cuma putuskan ya cuma live aja ya. Kalau live aja ya paling berapa sih dari live gitu loh. Ya saya juga saat itu viewer saya cuma masih sedikit, terus saya nonton sedikit, ya tos-tosan aja lah ibarat bahasa kita lah. Ya ada syukur enggak ya sudah nikmatin aja. Yang penting wifi bisa hidup aja buat saya live gitu, gitu loh. Dan start dari situ yang bikin bener-bener 180 derajat keyakinan saya adalah Al-Hajj ayat 27 dan Rasulullah SAW yang hadir dalam mimpi. Udah, itu aja tekad saya. Oh, pada saat itu aja ya. Itu aja tekad. Dibilang kamu mau umroh, ya pasti semua manusia juga pasti mau umroh atau enggak pengen ke dua tanah suci gitu loh. Cuman nggak ada di benak saya itu sekalipun dengan cara jalan tuh nggak ada. Dan itu bergetar, benar-benar bergetar di saat surat Al-Hajj itu keluar. Berarti ayah sama mama udah nggak ada? Udah nggak ada. Oh, oke. Udah lama nggak ada. Oke Mas Mike, ini mohon maaf banget kan kemarin kan aku ada ngepost tuh video foto kakinya Mas Mike tuh yang selama perjalanan karena itu berhari-hari. Boleh nggak kasih tunjuk ke teman-teman yang lihat langsung? Oh, boleh. Kaki yang membuktikan perjalanan dari Januari sampai Juli ya. Agustus ini hingga kembali ke Indonesia. Saya mohon maaf nih sebelumnya ya. Saya mohon maaf sebelumnya. Video juga dong. Ini salah satu bukti kita punya lecet ya. Atau Kan kemarin kan semua ngelupas ya? iya, itu melepuh, benar-benar melepuh. Pas udah sampai ke Arab mungkin udah diobatin. Enggak sih, jadi memang sambil berjalannya sambil paling kalau emang lagi melepuh itu saya diemin. Jadi 2 hari saya istirahat. Lanjut lagi nanti. Yang penting di saat nginjak udah nggak sakit, saya jalan lanjut. Di perjalanan. Dan yang menarik adalah saya perjalanan ini baru sekarang pakai sepatu nih Kak Ica. Sama perjalanan dari Lampung sampai ke Mekah saya menggunakan sendal gunung dan itu saya jahit sampai 4 kali. Pertama saya nyaman, kedua langkah saya lebih ringan. Sepatu jebolnya, kalau sepatu itu saya pernah pakai sepatu pertama kali itu lecetnya sampai pinggir-pinggir sini. Lebih dahsyat. Jadi kalau pakai sendal ya cuma di sini aja. Dan itu sendalnya sampai sekarang masih belum tipis dan masih ada. Sendalnya? Sendalnya masih ada. Mungkin nanti itu sudah berapa negara sudah dilalui oleh sendal itu, mungkin sebagai kenangan kali ya. Semua masih bikin bingkai. Oh gitu? Iya. Itu luar biasa sendal itu. Nggak dibawa sendal itu? Saya nggak bawa pula. Lihat hasilnya udah kayak apa? Iya. Ya itu. Tapi kalau pakai sepatu justru seluruh pinggiran kakinya yang lecet. Itu aja sih. Nanti kalau ada foto sendalnya ya? Oh, siap. Jemput videonya. Siap. Tapi nanti video-video ada semua tuh selama perjalanan? Video sama perjalanan sih ada, tapi kalau mau lengkap di TikTok, di YouTube sedikit ya saya masukin, hanya bagian intinya aja. Tapi yang paling lengkap itu di TikTok, di video TikTok VT ya. Jadi memang saya lebih banyak ke video daripada live. Kak Ica, aku tidak bisa memberikan apa-apa, hanya doa dan sengaja ini kurma ajwa, kurma Nabi. Saya cuma bisa berikan ini buat Kak Ica, mudah-mudahan diterima ya. Insyaallah. Terima kasih. Dan kemarin juga doanya juga semuanya. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak Ica, Masya Allah. Semoga kita semua diberikan iman yang selalu istiqomah. Amin, insyaallah. Amin. Kita harapkan semuanya. Amin, insyaallah. Mas Mike, kan takutnya ada teman-teman di sini yang menonton sepenggal-sepenggal. Saya ceritakan lagi awal mula saya tahu dan mengenal Mas Mike ya. Jadi awalnya ini saya setelah sholat subuh, saya buka handphone, buka Instagram, yang dimana DM itu kan biasa per menit masuk ke saya tuh banyak kan. Itu qadarullah pastinya atas izin Allah, saya membuka DM yang dimana orang saya nggak kenal. Namanya teman Mas Mike siapa tuh ya?
April. Iya. Lalu dia menceritakan, Kak Ica, semoga bisa membantu. Dia sih nggak berharap untuk saya membantu seperti apa gitu, setidaknya Kak apa yang bisa Kakak bantu, barangkali apapun. Masya Allah. Lalu saya setelah sholat subuh masih pakai mukena keadaannya, saya baca DM. Biasa kan kalau saya bikin video-video sering bantu orang, pastinya DM kan, Kak bantu ini, dibantu ini, ada yang minta bantu, Kak tolong bantu cicilan utang saya. Misalkan ada yang utang, Kak bantu tolong beli rumah saya, gitu kan. Biasanya saya baca cuma biasanya tuh memang bacanya cuma sekilas aja. Tapi kan qadarullah, atas izin Allah, kebacalah DM-nya Mbak Afril ini. Terus kebaca, Kak ini ada teman saya yang perjalanan dari Jakarta ke Baitullah selama 6 bulan. Namanya habis sholat subuh biasanya ngantuk-ngantuk dikit kan, masih pakai mukena, tiduran sebentar, kebaca. Saya tiduran sampai kok tiba-tiba kepikiran DM itu. Masya Allah. Kepikiran terus masih ngantuk lagi. Pas kepikiran saya bilang gini, ya Allah, kalau memang yang namanya kita kenal di media sosial ya, kita nggak tahu scam, kita nggak tahu ini benar apa tidak. Makanya kebanyakan kan orang meminta bantuan, kita nggak tahu. Betul. Kita nggak kenal benar apa enggak gitu loh. Betul. Baca dari sekian DM yang minta bantuan, itu yang saya pikirin setelah saya baca. Saya tiduran lagi. Terus kayak, ya Allah, kalau memang ini orang benar, memang nggak tipu-tipu, izinkan saya untuk memudahkan orang ini ya Allah. Sambil tiduran, nggak nyampe 10 menit, saya cari lagi handphone saya, balas saya coba mana datanya, coba kirim KTP-nya, kirim paspornya, coba kirim visanya, mana nomor teleponnya biar orang saya cek. Makanya saya minta tolonglah sama Mimi. Mi tolong dicek, saya ada mau bantu orang ini. Dia perjalanan dari Tangerang ke Baitullah dari Januari ya. Saya bilangnya selama 6 bulan. Tolong dibantu, saya mau belikan dia tiket insyaallah gitu. Akhirnya Mas Mike dihubungin. Yang alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, atas izin Allah melalui saya mungkin Allah memintanya Mas Mike bisa pulang kembali ke. Nah, alhamdulillah. Memang juga di depan Ka'bah Multazam saya bilang, ya Allah, saya tidak tahu nanti pulang seperti apa. Itu beneran nggak? Itu saya nggak bohong. Saya nggak tahu pulang seperti apa. Saya nikmatin yang ada di sini. Jika engkau ingin pulangkan saya, mudahkanlah saya. Mungkin ini jadi sebuah syiar dan dakwah nanti di kepulangan saya. Terus tiba-tiba selang 1 hari itu, saya habisnya doa. Selang 1 hari si Afril ini WhatsApp, coba minta ini. Afril ini teman lama? Sebenarnya saya kenal lama sekali ya, 2013 itu saya masih DJ dulu, dan saya waktu itu main di acara apa ya, private lah, bukan private ya, jadi acara kayak rap party gitu ya, di sebuah ballroom di Tasik, dan itu pun bermasalah karena dipikirnya sama orang Tasik itu ada pesta minum segala macam, padahal itu cuma acara biasa anak muda, anak mobil lah ibaratnya. Dan itu tahun 2013 kalau nggak salah. 2013. Afril ini yang nge-DM aku ini. Iya. Dan itu sudah lama lost contact, benar-benar lost contact, saya nggak tahu gitu kan. Jadi ketemu berapa kali sama Afril? Sekali doang di situ. Masya Allah. Sekali doang. Makanya nggak ada yang mustahil berarti, bener ya? Bener. Dan itu waktu itu tiba-tiba dia masuk ke TikTok saya, nanya kabar, terus saya bilang saya di Mekah. Wah, terus bilang, ngapain di Mekah semacam? Lah, saya kan salah satu perjalanan di ini semacam. Serius? Dia bilang gitu. Coba cek VT saya, dicek sama dia. Boleh gak aku bantu? Dia bilang gitu kan. Bantu dalam apaan? Saya bilang gitu. Yang penting jangan pernah meminta. Saya tidak pernah sepanjang jalanan saya meminta apapun atau minjam apapun. Enggak kok, kata dia gitu kan. Tiba-tiba. Dia nggak minta sih. Iya. Cuma kayak barangkali Kak Ica, aku nggak minta Kak Ica bantu beliin tiket, tapi barangkali Kak Ica ada yang bisa Kak Ica bantu gitu. Nah, aku tiba-tiba dia minta KTP pas
bercanda kali. Saya nggak tahu itu Kak Ica, bener saya nggak tahu kalau dia ada ini. Kak Ica nggak tahu. Bercanda kali ini orang, atau mungkin tujuannya apa? Kalau misalkan mau beliin tiket, misalkan ya mau ngapain pakai visa segala macam, KTP kan, paspornya cukup gitu. Logika saya kan begitu kan. Setelah itu segala macam, ini loh sebenarnya saya tuh lagi minta lagi WhatsAppan sama Kak Marisa Ica, dia bilang gitu kan. DM. Pokoknya dia bilang kontekan. Dia bilang gitu, kontekan maka Marisa Ica. Siapa tahu beliau bisa bantu segala macam. Saya bilang jangan repotin orang. Saya bilang gitu, saya nggak mau ngerepotin siapa-siapa. Saya bilang gitu. Tapi nggak tahu kenapa beliau balas nih, dia bilang gitu, subhanallah. Dan itu pun selang 2 hari setelah dia DM saya pertama, yaitu langsung ke Kak Ica. Itu udah lama banget. Berapa tahun ya berarti ya? 2013 kan, 2025 ya. Berarti kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. Gak sangka ya, melalui perantara orang yang hanya 1 kali ketemu. Betul. Dan kontak juga nggak sering. Atas izin Allah, Allah gerakkan hati beliau, DM saya, lalu saya baca itu semua skenario Allah yang benar-benar di luar. Betul. Sempet kita kontekan dulu Kak Ica tahun-tahun ya beberapa tahun ke belakang lah. Intinya kita udah lost contact karena saya kan beberapa kali ganti nomor ya. Intinya lost contact, dan itu pokoknya kalau jumpa 1 kali. Jumpa hanya 1 kali, sisanya kita hanya kontak biasa ya, sebagai teman gitu kan, kontak biasa. Dan itu baru kemarin itu, baru 2 atau 3 hari setelah kita kontekan, yaitu tiba-tiba dia katakan dia minta kontekan dengan Kak Ica. Kaget saya. Terus tiba-tiba jam 3 itu ibaratnya saya pengen istirahat lah ya, udah jam-jam segitu, tiba-tiba ditelepon, ada yang nelpon minta lokasi. Wah, ada apa nih? Saya kan panik ya. Ada apa nih? Saya bilang saya nggak tahu. Ya intinya minta lokasi, mau jemput, ada yang mau ketemu segala macam. Ya Bismillah lah, saya bilang gitu kan. Itu saya habis nangis itu, jujur saya habis nangis. Nangis kenapa tuh? Ya nggak nyangka gitu. Saya nggak nyangka. Saya nggak nyangka ini bisa terjadi, bisa sampai. Ya tiap hari saya nangis terus memang. Cepet banget dikabulkannya doanya gitu kali ya. Iya, itu dia luar biasa. Waduh, saya nggak bisa ngomong. Dan itu saya dalam keadaan sakit loh Mas Mike. Kita nggak tahu ya maksudnya maksud Allah tuh apa. Kan dengan keadaan saya sakit, terus ini, makanya saya bilang ini bukan suatu saya yang memberikan rezeki. Justru saya diberikan rezeki gitu loh dengan saya menolong. Mungkin Allah kan katanya mungkin dengan sakit terus dia tiba-tiba membantu. Jalan itu Allah bilang dengan ini penyakit kamu diangkat. Insya Allah. Karena saya itu merasakan sakit 5 tahun, sakit kepala yang nggak kunjung sembuh. Atas izin Allah terakhir kali masuk ke rumah sakit ini, sampai sekarang saya nggak pernah sakit kepala lagi. Alhamdulillah, Masya Allah. Demi Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Maka itu semua saya balas dalam keadaan saya sakit, kan tahu kan di rumah sakit. Masya Allah, ngebaca. Ya mungkin kata Allah, ya udah kau bantu saya angkat sakitmu gitu. Kan Allahu Akbar. Semuanya atas izin Allah, kita nggak tahu skenarionya Allah. Subhanallah. Saya nggak pernah ngerasain kepala saya nggak sakit kepala. Hampir setiap hari 5 tahun saya sakit kepala. Allahu Akbar. Ini momen luar biasa juga nih, baru langsung dari Kak Ica sendiri ya, subhanallah ya. Allahu Akbar. Bener-bener skenario ini luar biasa. Ini sama persis cerita sedikit ya, sama persis kemarin ada yang minta tolong saya. Saudaranya itu masuk rumah sakit, sudah masuk selang. Beliau tidak minta doa sama sekali, dan siapapun dari keluarganya tidak ada minta apa-apa. Tapi karena saya dapat informasi itu, saya langsung minta, ya Allah, orang ini baik, dia masuk rumah sakit. Sebenarnya dia pengen umroh, tapi dia masih punya hutang. Dia takut. Tolong ya Allah sembuhkan. Mudah-mudahan dengan dia sembuh, dia punya itikat baik untuk mau ibadah kepadamu. Wallahi bihak, besok dia langsung keluar rumah sakit. Masya Allah, Masya Allah. Lepas selang langsung keluar rumah sakit. Dan ini Masya Allah, aduh subhanallah ya, keajaiban yang Allah sudah. Jelas terlihat nyata, Allah memang tidak terlihat, tapi Allah ada di dekat kita ya. Betul.
Oke Mas Mike, ini setelah DM-DM-an, terus setelah itu kan saya bikin video. Sebenarnya video itu adalah menginspirasi bahwa di satu sisi perjalanannya Mas Mike, di satu sisi video saya membuktikan bahwa Allah itu ada di dekat kita, Allah itu nyata, seperti itu. Lalu ya alhamdulillah ternyata teman-teman media sosial ini, khususnya di Instagram saya, menyambut itu dengan baik. Saya bilang, sebenarnya saya nggak ekspektasi dikirim banyak. Maksudnya kalau misalkan barangkali Mas Mike butuh Al-Quran, baju-baju kan katanya sudah habis, sudah yang dipakai itu aja, barangkali mau kirimkan baju. Yang alhamdulillah teman-teman ternyata ada mengirimkan buat Mas Mike. Masya Allah. Yang kemarin akhirnya saya tanyakan ke teman-teman, ini kan kemarin sudah ada kasih cash dari Kak Fitri Sauteru. Itu kakak saya, bukan kakak kandung tapi udah seperti kakak. Ya. Masya Allah. Nah lalu ada teman-teman yang bantu dari media sosial, itu totalnya kemarin ada di 17 juta. Pokoknya semuanya itu aku ada post, tidak ada mau ya maksudnya saya kan harus menjaga kepercayaan masyarakat kepada saya yang dulunya juga saya pernah membuat donasi masjid. Alhamdulillah udah 5 yang saya bangun. Allahu Akbar, Masya Itu Allah. nggak semua saya yang bangun, tapi teman-teman dari media sosial kadang kalau saya lagi ngebangun mereka titip gitu. Nah hari ini ada titipan dari teman-teman dan saya belikan motor untuk Mas Mike. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya nggak bisa berkata apa-apa, ya Allah. Jazakallahu syukron kasiran buat semua sahabat-sahabat dari Kaica. Ini ya sesuatu rezeki yang tidak disangka-sangka dari Allah. Alhamdulillah. Ya saya cuma bisa mendoakan semoga kita semua kelak berjumpa di surganya Allah, insya Allah. Amin. Apa yang Mas Mike mau sampaikan untuk teman Mas Mike yang menjadi jembatan Mas Mike bertemu dengan saya, Mbak Afril, dan juga teman-teman yang udah ngebantu? Spesial ya kalau untuk Afril sendiri, jazakallahu syukron kasiran, terima kasih bantuannya sampai saat ini bisa jumpa dengan Kak Ica. Bahkan kemarin, oh ya saya lupa ada salam dari beliau. Sebenarnya kalau Kak Ica nge-DM dia, nyuruh dia datang, dia mau. Tapi Kak Ica nggak ada DM. Di Tasik. Oh ya kan di luar kota ya? Iya, dia bilang walau Kak Ica nyuruh saya datang, saya datang. Oh Masya Allah. Saya lupa nyampaikan, Masya Allah. Kalau dia mau datang, saya pasti menyambut dengan baik dong. Iya. Salamnya sudah April, salamnya sudah saya salamin ya. Kalau ke Jakarta hubungin aku, insya Allah kalau umur panjang gitu. Insya Allah. Ya, terima kasih banyak jazakallah. Dari beliau belum punya anak sampai dia sudah punya anak, sempat berkali-kali ya kita April ya berkomunikasi dan hilang kabar lagi, artinya. Dan kemarin atas izin Allah ternyata seperti yang saya juga baru tahu apa yang Kak Ica ceritakan. Mudah-mudahan ini sebagai ibadah kita semua di hadapan Allah kelak, bahwasanya saat kita masih hidup ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan insya Allah. Dan saya cuma bisa mendoakan, saya nggak bisa apa-apa. Mudah-mudahan segala urusan kita semua ya Kak Ica ya, Allah mudahkan. Amin ya Allah. Dan dibukakan pintu rizki dari segala penjuru insya Allah. Itu aja sih. Oke, kalau gitu kita langsung lihat motor yang diberikan sama teman-teman dari Instagram. Masya Allah, Masya Mas Allah. Mike, semoga nanti bisa Amin. dipergunakan untuk teman-teman yang udah ngebantu menjadi pahala jariah yang terus berjalan. Amin, selama amin. motor itu digunakan dan dimanfaatkan dengan baik. Amin. Sekali lagi ya. Untuk bersyiar. Sekali lagi aku berterima kasih kepada Kak Ica, Afril, dan semua teman-temannya Kak Ica yang ikut membantu di sini. Subhanallah. Saya bisa bicara apa-apa, saya cuma bisa terima kasih dan doakan kalian semua. Itu aja sih Kak Ica. Itu sama. Yuk. Kita langsung lihat motornya sudah datang.
Alhamdulillah Mas Mike, ini dia motornya, diterima ya Mas. Subhanallah, saya nggak bisa berkata apa-apa. Sekali lagi saya bilang terima kasih ke Kak Ica dan semua teman-teman Kak Ica semua. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan dan dipermudah segala urusan insyaallah, dan Amin. dikabul semua segala doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla insyaallah. Amin. Bismillah, ini motor yang akan menemani perjalanan Mas Mike bersyiar di jalan Allah. Amin, amin, insyaallah amin. Ya. Ini motor kenang-kenangan yang nanti yang selalu mengingat teman-teman yang memberi, mengingat saya. Barangkali nanti kalau saya nggak ada di surga, Mas Mike bisa panggil saya. Insyaallah, insyaallah. Pertemanan katanya gitu. Betul. Ya, Masya Allah. jadi harus dititip Mas. Nanti kalau saya nggak ada di surga, Mas Mike ada di surga, titip ya. Masya Allah, siap Barangkali Kak Ica. masih mengingat saya. Amin, amin, Allah amin. Oke teman-teman, semoga kisah ini menginspirasi teman-teman semua. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.